بالله العلي العظيم وبالفضل يا فتاح وأجل زكاهما وبالنور يا عليم قلوبنا اللهم إنا نسألك فهم النبيين آمين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pencinta majelis ilmu, majelis ibadah. Wabil khusus yang kita hormati dan yang kita cintai, guru kita bersama Tuan Guru Haji Anam Saroyani dan guru kita bersama Tuan Guru Muhammad Husin Fatin. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para habaib, dipanjangkan usianya, disehatkan badannya, dikabulkan semua hajat-hajatnya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada ini majelis, dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabulkan semua hajat-hajat kita, diangkat semua penyakit-penyakit kita, yang utama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita, ditingkatkan keimanan dan takwaan, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, aulia wassalihin, dan mudah-mudahan nantinya kita semua dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surganya bersama-sama Rasulullah dan sama-sama aulia wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Kita membaca kitab sifat 25 halaman 5 ya. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Adapun artinya dalil ini bahasa kita, tentu kita paham ya. Dalil Habib Usman Badawi dengan Kamil Al-Sidin dengan kasih sayang Sidin menyampaikan dengan jelas. Karena ulama-ulama itu berdakwah selalu mengikuti cara dakwah. Apa cara dakwahnya ulama, cara dakwahnya Nabi adalah sifat dakwah menjadi limit. Katanya tujuan berdakwah itu supaya dibalas. Tetapi nabi-nabi ulama itu menyampaikannya semata-mata lillahi. Tanda-tanda wali-wali dan ulama dan rasul menyampaikannya ikhlas, menyampaikan tentang sini karena Rasulullah SAW akhlaknya azizun alaihi ma anittum azizun alaikum lil mu'minina ra'ufur rahim. Nabi sebagai pemimpin ulama
begitu juga sebagai pemimpin itu karena sangat dan nyaman. Kalau pengikutnya ini terbuat dosa, kalau jemaahnya ini melakukan kesalahan, dan sangat ingin hati wali-wali, hati Rasulullah, kalau kita ini betul imannya, betul pahaman tentang iman, mengamalkan apa tuntutan iman kita. Dan di sini membahas kalimat dari. Jadi kalau kita paham suatu kalimat itu akan mudah kita memahaminya, akan mudah kita menjelaskan. Oleh sebab itu, kembali pengajian itu hendak paham. Jangan supaya paham itu ada perhatian. Salah satu jalan supaya dapat paham, jangan banyak makan. Apabila banyak makan, mengantuk. Apalagi namanya makannya kampung, dingin, cepat mengantuk. Nanti dalil bahasa kita wajib menyatakan bahwa itu sifatnya ini buktinya ini. Kalau kita mengaku sesuatu dengan jelas, ada buktinya, ada hitam putihnya, itu menunjukkan bahwa kita ini ucapannya benar. Tapi namun kau ucap atau mengaku tanpa ada bukti, tanpa ada dalil, itu tidak bisa benarkan, karena tidak bisa kita terima. Yaitu dalil, makna dalil, barang yang menunjuki atas kebenaran sesuatu barang. Nah, kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa aku ini adalah makhluk. Apa makhluk bahasa kita berenang diulah Tuhan. Namanya makhluk diulah Tuhan pasti berubah. Lagi anumannya kita panjang, atas panjang, tengah panjang, panjang, bawahnya panjang. Tapi sudah kawin, ada perubahan, ada panjang lagi, ada panjang lagi, bahalus. Nah, kita kan bingung, ini makhluk adalah maulah. Al-Mahmum Guru Unsuf ulun karena belajar melawan sujud waktu ibtidaiyah kelas 5. Abu Unsuf ini berdua pakai hasilnya. Aku jadi mengaji di sekolahan mempelajari jurusan mulia. Jadi jurusan mulia ini ada hendak ditulis. So untuk bisa polket di sini, pinjam, bisa isinya. Karena polket ini namun kita pakai punah. Jadi benar yang pinjam kalau kalimat pinjam itu pada unah, namun bisa unah itu mintanya. Oja bermusuh, anu berenak, dan uluni pojok, dan uluni kalau mau dituliskan. Nah, apa sih menjawab? Waya buko, wajibu rabbika dzul jalali wal ikram. Mendapat dari punya diri itu makhluk bisa berubah. Kemudian ulama paham takdir selalu kejadian apapun disandarkan lawan Tuhan. Tidak ada paham kenapa
polken sampai pojok ini kampung dua ya Pak. Kita kada bertauhid, kada paham, lalu memamai ya Pak. Paling badan memamai lalu menyambat ya. Nah, kita jangan sampai itu. Ingatkan kejadian apapun kejadian tentu Tuhan mau. Yawaman bersama nang kakak nang kada bisa obat adalah Tuhan. Adapun yang lain tetap bisa berobat. Kalau sesuatu yang lain pada Allah bisa berobat, nah senang-senangnya kita mencintainya. Usahakan lebih kita mencintai Allah. Allah Ta'ala itu betul-betul sangat benar. Kalau kita cinta lawan Tuhan, lawan yang lain sedang lalu kadang mengganggu. Tapi lamun kita lupa cintaan lawan bini, abang bini ini kayak rupa bintang terlewat. Sehingga mengaji pada wajib pada tulang lagi. Ada yang di kampung ada tulang. Karena kalau ada tulang, saputan kalau kita bini diambil pembulu. Abang bini terlalu bungas. Nah, jadi senang-senangnya jangan terlalu cinta, usahakan lebih cinta kepada Allah yang Maha Pencipta. Nah, ini dari ini menunjukkan apa yang kita sambat sesuai dengan buktinya. Adapun dalil wujudnya Allah Ta'ala, nah ini wujud bahasa kita, tapi ini sudah menjadi bahasa kampung. Banyak sekali kalimat-kalimat Arab pun yang kita pakai menjadi bahasa wilayah, bahasa kampung. Kembali ya kan, bahasa uang, nanggung sakuan di bojak, punya di badan di ampun rumah, mengiau hitam kena lagi ahad yang anu bapak yang jenan. Nah kalimat itu di badan itu kalimat Arab, tapi sudah jadi bahasa kampung. Nah, ini wujudnya Allah, adanya Tuhan. Mana kita meyakini Allah sebagai Tuhan di sini ada. Adanya Allah tentu melain dengan adanya kita. Kalau kita adanya diadakan, alim dialimakan, sugih disugihakan. Kalau kita sadar apuni wujudnya diadakan Tuhan, tentu kita akan mati. Ujian terus kumpul, mati itu sangat dekat. Kayak apa kita merasakan mati itu sangat dekat apabila kita akan masuk lagi sangat. Jauh kita karena mau keluar lagi, mati. Banyak sekali di YouTube itu kayak orang nikah, habis nikah begininya ketayangan. Ada itu habis nikahnya mati, bagusnya Pak. Ibadah untung karena habis bedung mati sangat baik. Pas waktu bedung mau cek malak 12 mati, itu namanya mati sia-sia. Matinya dalam keadaan sia-sia. Mudah-mudahan kita matinya husnul khotimah. Amin ya Allah. Yamutul baqu ala ma asya alaih. Kebiasaannya manusia itu mati dalam keadaan apa yang dibiasakannya. Mudah-mudahan kita ini terbiasa menggawi yang baik. Mudah-mudahan kita terbiasa menggawi yang berbaidah. Mudah-mudahan kita ini mengucap ucapan yang baik. Insya Allah kita matinya dalam keadaan sedang baik. Nah
Nanti dalil membuktikan Allah Ta'ala itu ada. Dengan apa adanya Allah? Dengan segala sifat-sifatnya. Karena zat kalau sifat itu kada bisa berpisah. Apabila zatnya ada, tentu sifatnya ada. Sifatnya ada, tentu ada af'alnya. Adalah itu dalil menunjukkan adanya Allah memadai. Nama memadai ini bangsa Melayu cukup. Kalau sudah menjadi dalil yang lain dengan dalil ijma'i, boleh kita membuat dalil menyatakan adanya Allah dengan dalil yang secara jumlah. Ada sah dalil yang tunggal budikan sabaling busnya secara jumlahnya, yaitu keadaan bumi langit. Nah kita setiap hari menginjak bumi, padahal bumi yang kita injak ini sebagai dalil adanya Allah. Sampai kita berkata pada dalam makan ya aku ini sudah pulang dari dunia. Membawa banyak Allah. Kita punya kenyataan. Apapun lah ikan punya dunia, bisa ikan kesungai gampang. Iman ya kan? Nah, coba dulu. Tadi hebatnya sungai gampang pada kali itu gampangnya. Hebatnya Pak Ahmad ya. Nah, ya Allah. Dalil adanya Allah adalah melihat kampung ini kayak keadaan makanannya. Belum pernah diundang di satu kampung makanannya itu kolak dibawa masuk wadi. Ya, tak kampung tempat tujuan kayak itu. Belum ada biasa, belum makan kolak aja. Sidin makan kolak. Tangannya kolak pisang dibawa wadi pakai nasi. Umasi belum ada biasa. Ini kampung nasi dulu ya. Ada juga kampung itu belum diundang. Kampung itu berbeda keundangan mampir. Bukan kampung. Lamun bangsa populer datangi. Kami sedang mengadakan acara. Namun pada bangsa populer, ada bapak datang ya. Ada bapak ada datang. Baik dulu kampung banyak kampung patuh segmen suaranya. Kalimatnya asal nyata, pembawaannya nangkai itu. Nah kita ada bingung di urusan itu. Ada juga kampung yang bagus. Akhlaknya bagus. Nah jadi apabila kita melihat kampung akhlaknya bagus, sifatnya bagus, mudah-mudahan aku dikasih Allah akhlak kayak sini. Kita mengharap, meminta Wajar Luqmanul Hakim kepada anaknya ikam setiap saat berdoa. Kita kada tahu waktu-waktu itu buka hijab, bagus kita meminta. Apabila kita melihat awal akhlaknya baik, sifatnya baik, ya Allah yang kasih tahu. Sini hormat dengan ulama, mudah-mudahan bisa juga hormat dengan ulama. Apabila melihat yang pada baik, akhlaknya begini, ya cara menyambut ulama begini, nah kita ingat pada dengan keaiban kita. Sidin ada punya aib, aku pun lebih banyak lagi punya aib. Umpama awal ini ada aibnya, muhanya Bapak tahu. Akhirnya menghina. Melihat panau yang ada di muha awal, kita kebayang panau yang ada di belakang. Lamun bersanding bisa banyak panau. Awal panau hanya sebuncunya. Nah di sini kan duduk hadis Nabi, mukmin dan atul mukmin.
Orang beriman itu menjadi jaminan orang yang beriman. Apabila melihat yang baik kita terhenti, padahal kita lawan modal awal akhlakku kayak akhlak sini. Apabila melihat sesuatu yang jelek ada di kayak makhluk, kita ingat bahwa kita pun ada punya aib. Jangan sekali-kali kita menghina orang lain. Lihatilah kebaikannya, cukup kita hinalah diri kita. Nah, insya Allah kita akan disayangi, akan dihormati. Asal kita itu jangan menghafal-hafal, menghina lawan nang lain. Nanti dalil menunjukkan adanya Allah adalah bumi. Bumi ini adalah 7 lapis. Yang kedua, dalil menunjukkan adanya Allah adalah langit. Nah, langit pun 7 lapis, bumi pun adalah 7 lapis. Dalam kitab Nurul Hulam, sarah daripada Aqidatul Awam, karangan Syekh Nawawi Al-Bandari, di antara sering menyebutkan sahabat Nabi Muhammad itu dinaikkan ke langit, bahwa langit dan bumi ini berdebat. Punya langit hebat tuh pada bumi, karena di langitnya ada bintang, ada matahari, ada bulan. Punya bumi hebat apa? Di dalam bumi ini ada Baitullah, ada masjid, ada sesuatu tentang ajaib-ajaib ulahan Allah Ta'ala. Sehingga akhirnya langit kalah. Setelah bumi menyatakan bahwa aku jadi bumi hebat pada ikan. Di mana hebatnya aku jadi bumi? Di bumi ini ada terletak kekasih Tuhan yang namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengandung jasad Nabi, mengandung Rasulullah ada di bumi, sehingga daripada itu langit kalah. Sehingga langit merasa kalah, tapi simpan doa minta lawan Tuhan. Mudah-mudahan Nabi Muhammad kekasih Tuhan ini bisa naik ke langit. Harapan si langit dikabulkan Tuhan. Nah, jadi kita itu jangan sakit hati. Ada kawin begini jalan mau balik dulu dalam kiri Tuhan. Pejabatnya balik hitam ya Tuhan, atasnya Tuhan, namun di bawahnya mengayu. Tapi laki-laki yang pada dapat jodoh jangan sedih. Allah kuasa, Allah mengadakan. Nah, jadi kalau menambah tauhid dan melawan Tuhan kalau boleh patah hati, kalau boleh putus asa. Nanti yang bersumber tauhid memang nyata secara jumlah menunjukkan adanya Allah langit dan ada lagi orang bahagia tinggi itu yang menjadi bukti adanya Allah adalah adanya kita. Ada sifat 20 bahagia itu Allah Ta'ala kuasa, dalilnya aku. Bukti kekuasaan Tuhan, Allah menciptakan aku. Kembali apabila melihat, aku melihat ini kenyataan bagi Allah melihat. Mendengar kita sesuatu, ini kenyataan Tuhan Maha mendengar. Tapi paham, jangan dianggap aku Tuhan, Tuhan dia aku. Itu salah. Itu kena hulul dan ittihad. Ada datang Tuhan bukan satu lawan kita, beda, kada sama. Lalu orang bahagia itu kami lingkungan di situ Tuhan nampak. Lalu si itu berjalan, kasih berjalan sambil menampak kayak kita. Lain kita nak ada ilmu,
ada keyakinan apa melihat dengan melihatnya. Kemudian ilmu melihat apapun sampai menyangka sakit di dalamnya ada rahasia itu Tuhan. Kalau kita melihat Tuhan, jalan melihat awal kawin, setelah kawin lagi, padahal sudah kawin. Beginian jalan melihat awal lelaki, lagi lelaki. Tuh pantangan nafsu. Kalau bisa kita tuh melihat apa, ingat ini bukti adanya Tuhan. Adanya sesuatu ini pun jadi diasakan Tuhan kepada Rasulullah. Atau pada dibaca nyata, tapi dirasa ya. Dan barang ada dalam keduanya, napa ada dalam langit, ada malaikat, dalam bumi ada makhluk. Nanti bukti menunjukkan adanya Allah Ta'ala. Jadi orang paham mengaji tauhid dengan sebenar-benar paham anak lupa itu nanti. Karena banyak-banyak bukti menunjukkan adanya Allah Ta'ala. Adanya kisah ulama bahaya apabila dijuluki makanan, apa jawaban sini? Aduh, nah ini bukan aduh kesakitan, tetapi kalimat aduh ini kepanjangannya ini bukti adanya Tuhan. Nah lain dong paham, dong berilmu, apa jangan dijuluki makanan minuman selalu ucapan sini aduh. Apa makna aduh? Ini bukti adanya Tuhan. Mudah-mudahan kita lewat kajian selalu dibiasakan. Karena manusia ini sifatnya lupa. Dalam sembahyangnya kita lupa. Apabila sudah bertakbir sembahyang, lalu timbulan dia yang kita asalnya kada ingat, biarnya bersikapnya mata hilang padingan mantap di mana sembahyang kalau timbul di hati macam macam di atas kulkas. Kemudian sifat kita ini lupa. Nabi Muhammad pun bisa lupa. Tapi lupa Nabi Muhammad menunjukkan hukum. Karena Nabi itu sembahyang Zohornya dalam riwayat pada tahiyat awal. Lalu simpul hukum sujud sahwi. Karena sujud tahiyat awal itu hukumnya sunat amalan. Nanti bisa lupa. Tapi lupa Nabi ini karena keasik melawan Tuhan. Adapun kita lupa keasikan mengingat dunia. Lain. Firman Allah Ta'ala nanti ucapan Tuhan. Jadi kita yakin Allah sebagai Tuhan, menunjukkan adanya Tuhan, adanya makhluk. Di antara makhluk langit dan bumi. Di antara makhluk ya Allah kita. Karena keadaan makhluk ini sifatnya berubah. Ujar Allah Ta'ala wa fi anfusikum afala tubsirun. Wahai orang mulaikan lawan Tuhan, namanya anak menjadi bukti adanya Tuhan, lihat diri kamu. Di antara diri kita ini ya hati. Karena hati ini senang, katakanlah bohong ini, ya kan? Katakanlah penjualan kayu, senang. Karena ada sebaliknya, ada tenang, mendam, galau. Namanya makhluk bawa-bawa. Apalah tubsirun, bukankah kamu meyakini bahwa diri kamu itu sebagai makhluk?
Lalu membahagiai Tuhan melatih ingat dengan berzikir. Nah, apabila kita melatih ingat lewat zikir, nah tujuh ulama harus ada bimbingan, harus ada ilmu. Karena zikir itu dimulai dengan kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi kalau kita jalan salawat, nah itu bebas. Karena Rasulullah langsung membimbingnya. Lalu manusia ini lupa latihan supaya mau ingat ya sembahyang. Nah sembahyang ini latihan ingat. Harus kita wujudkan dalam sembahyang itu ingat. Pada awal sebukuan mulai bertakbir sampai salam ingat. Dan waktu bertakbir itu ingat kita lawan Tuhan. Pada awal ingat itu waktu bertakbir ya Allah membaca Fatihah, diusahakan ada ingat. Jangan sampai sembahyang kita dihampa. Karena ada ingat lawan Tuhan. Nah tentu ada jalannya. Ya ulama kita sembahyang itu memandang karya Tuhan, perbuatan Tuhan, memandang sifat kenyataan bagi Tuhan. Itu ada ilmunya, ada ilmunya. Nanti firman Allah Ta'ala sebagai dalil nokolnya. Tadi dalil akal kita memahami adanya Allah, adanya Sang Pencipta, kita melihat ciptaannya. Sama biar malam berjalan melihat tadi kucing. Tentu biar bayang ini ada kucing, bisa kuning itu juga enaknya lah. Nah sama juga kita melihat gawian, ini ada gawian lain, gawian yang satu, gawian Allah. Allah itu sifatnya apa? Kasih sayang. Kalau kita yakin maulah segala kejadian Tuhan, nah ini kita awas sabar ya kak. Kalau bala nikmat, awal kita syukur ya kak. Waktu kita ingat itu namanya kita sedang arifillah. Lamun kita kada ingat itu namanya arif nasanullah. Lalu berketinggian zikir ma'rifat itu yang paling tinggi, lebih tinggi daripada zikir dan rukuk. Tapi yang bahagia itu untuk mencapaikan zikir ma'rifat itu melewat zikir kita dan rukuk juga jalannya. Nanti dapat firman Tuhan, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Bahwasanya Allah membawa dengan kalimat inna. Kalau kita mengaji ilmu alat, inna itu harfu nasbin wa tauhid, huruf yang menyatakan rasul dan kalimat yang menunjukkan di sungguh ini kita buku ada dusta. Bahwasanya di dalam kejadian segala langit dan bumi dan bersalahan malam dan siang. Nanti kita sedang malam, esoknya siang. Nanti kita ada kadang kalawas malam, kadang kalawas siang. Nanti bagusnya Allah Ta'ala dengan kasih sayangnya menciptakan sesuatu itu dengan dua macam. Ada yang alim, ada yang mungul, ada yang sugih, ada yang susah, ada malam, ada siang. Coba kita bayangkan nama Tuhan menciptakan umur sedunia. Nah, kemana-mana umur sedunia. Atau pulang sebaliknya sealaman seduniaan alim. Siapa yang tidak jadi alim seduniaan?
Nah, bagus Tuhan maulah ada nang bungul supaya nang alimnya ada galian, adanya alim supaya nang bungulnya mengaji. Lalu di Imam Ghazali, penyakit yang sangat membahayakan adalah penyakit bungul. Bungul agama, kada kenal dengan Allah, kada kenal dengan hukum Tuhan. Kalau kesangkaan itu penyakit dua, itu kan sedang apa bahayanya. Tapi kalau bahaya bungul, nah karena bungul inilah yang maulah kita oleh nang maulah akibat bungul lemah iman. Ayo kita buang bungul dengan mengaji. Sampuluh sehat, sampuluh ada, nang melajari. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah menuntut ilmu. Mudah menuntut ilmu. Mudah lagi kita mengamalkan. Mudah lagi kita membagi ilmu. Nabi Muhammad atau kalam bayan ilmu kita senang kalau kita di masa ini menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ini pahalanya lebih daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Awalnya kan sembahyang sunat 1000 rakaat, sedangkan engkau biar aja yang kalau yang kata. Karena sembahyang ini manfaatnya ini aja, tapi namun ilmu ini manfaatnya luas. Ini dapat manfaat, yang lain pun dapat manfaat. Nah, mudah-mudahan anak cucu kita ini mau menuntut ilmu, mau mengamalkan ilmu. Apabila Arabi dan di kampung itu menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, insya Allah kiamat itu nampak lagi, jauh lagi. Tapi kalau sudah pada panahnya bungul, nanti jangan mana kiamat, pada kiamat. Dan disidin kesalahan malam dan siang. Bagian kesalahan ini bahasa kita ini bagian karena malam, karena siang. Nanti kepuasan Tuhan. Sesungguhnya sekalian itu menjadi pertunjukan. Nah, malam datang karena siang hilang, siang datang malam hilang. Langit bumi termasuk ahli langit ahli bumi itu semuanya menunjukkan atas keadaan Allah Ta'ala yang menjadikan sekalian yang demikian itu. Nah, jadi melihat ini berubah-ubah, kita pun dalam keadaan susah jangan sedih. Apabila susah, apabila sakit ini maka nyaman. Inna ma'al usri yusran, limpah payah pasti dapat kamu kemudahan. Selama kita tuh dapat kepayahan, dapat kesusahan, tanda-tanda orang sabar itu tetap sembahyang, tetap beribadah. Kalau bisa waktu kita susah, kita semangat lagi Pak, semangat lagi kita butuh. Banyak sekali keadaan manusia ini diciptakan Tuhan susah, musibah, ampun. Nah, jadi ada manusia itu mau beramal waktu berduit, limpah kada berduit, kadang-kadang akan lagi ke majelis. Ada juga sekali manusia itu waktu susah sangkal dalam majelis, tapi pas sudah sugi, kadang lagi di majelis. Bahkan mak jadi bakal sangkal dalam majelis. Pas dari bakal pada timbul lagi. Nah, kita jangan kayak itu. Beramal beribadah, karena beramal beribadah ini tugas Allah, tugaskan kita beramal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu semuanya di sini menunjukkan Allah yang menjadikan. Nah, dalam Al-Biyah itu ada bacaannya wafat tapi lil fa'ilun,
Timbang PR ada fa'il. Setiap kejadian yang terjadi tentu ada yang memperkuatnya. Orang beriman yakin memperkuatnya itu adalah Tuhan. Kadang-kadang yang lain, kadang-kadang melihat asbab kadang-kadang. Kita ini apabila ada kejadian kamu, kadang-kadang kita sedih melihat asbab. Kadang-kadang kita menyalahkan bini, kadang-kadang bini menyalahkan laki. Itu namanya belum paham tauhid, belum kenal namanya, masih tiwas maniwas. Maka kasihan berbela bini maniwas laki, kasihan laki kuduk-kuduk mata. Ya, kasihan laki ampusin bahasa. Nah jadi kalau kita tiwas maniwas itu namanya akibat umur. Tentu masalah itu kada bisa selesai. Nabi Muhammad apabila ada masalah yang menimpa kepada Siddiq, nah Nabi sumpah yang Siddiq, dan Siddiq sampai mengamalkan ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Nah jadi pahaman itu ayat, kamu kita hendak sukses, kunci supaya sukses dua. Kan nama sabar. Tentu nang sabar itu nang bertauhid. Lamun kada mengaji tauhid kada sabar, hanya aja sabar saja. Nang kedua kunci supaya sukses taati Tuhan. Dengan apa? Jalan mentaati Tuhan adalah dengan sumpah. Kita kada hak sukses belum. Anda sukses tapi kita menyalahkan orang lain, dan tidak bisa. Jadi bagus sudah ajaran Nabi, ajaran ulama, apabila ada punya masalah kembali ke Tuhan, hadap Tuhan, pakai hukum yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, mudah-mudahan kita bisa kayak itu ya. Bagi presiden orang yang ada ampunya akal, nah itu orang yang biasa pakai dalilnya secara jumlahnya, kata kawas secara tafsir, sehingga akalnya lemah. Adapun presiden orang yang ampunya akal, ampunya ini yang isi akal, pikiran adanya. Sebagai lagi di nopol itu disalin lagi ibarat itu kata-kata Suhaimi ini nama ulama dengan maknanya. Nah jadi harus kita punya akal, kita gunakan akal itu mencari dalil menunjukkan adanya Allah, menunjukkan sifat kesempurnaan Allah. Harus tauhid ini jangan kita bertaklid. Ikam yang memandangkan Tuhan ada, mana dalilnya? Ujian apa? Ujian kait. Untung lamun ujian apa ini wujudnya kan? Lamun ujian kait ini wujud selamatnya kita. Lamun kita ini bisa memikirkan, awalnya memilih dalil, kada boleh kita bertaklid. Harus ada pendirian, harus ada bahasa kita apa pegangan. Kayak itu kita beramal beribadah harus ada pegangan. Karena sewaktu-waktu kita ini hidup kena ada tambang bahas. Mana jadi kan dalilnya bertahlil. Nah dijaga dalilnya harus kita bisi. Al-Qabrun berpanggil dengan kasih sayangnya sini menyusun kitab. Kitab itu palang bahasa kita. Apa yang dibicarakan dalam kitab itu masalah dakwah, menyinggahi, menuduh lainnya kan, menyalaui 40, 100. Nanti dia berubahnya ada dalilnya.
hadisnya ini, Qurannya ini. Dan nang baru nang ini kadang bukan di zaman kita jadi sini. Zaman ulama-ulama dulu melakukan nang ini. Tadi sini menjalankan kita nang dunia ini lah. Karena dunia ini macam-macam fitnah. Nah, supaya kita kuat pegangan ada dalil. Nah, di situ langsung membahas tentang bertawassul. Kebiasaan kita tuh hendak memandang baca Yasin, bayang hajat membaca Yasin. Atau namanya kita mengambil kata Yasin. Itu di situ kata salah. Karena diambil dari hadis Nabi, Yasin lima qur'anahu. Punya Nabi baca Yasin, usahakan sebelum membaca Yasin itu niat. Apa yang kamu niatkan dengan kata surah Yasin? Insyaallah terkabul. Ya Allah, kata Yasin mudah-mudahan kau tahun itu. Insyaallah kabul. Dengan kata Yasin mudah usahamu sukses. Boleh. Karena ada ambilan di sini. Nah, di sini kasih saya meninggali kitab sebagai pegangan. Baca wasul itu boleh. Karena sahabat dan Nabi pun melakukan bagian baca wasul. Maka itu masalah tauhid harus kita akan menyadari. Dengan dalil adalah kuat. Dengan kuat kita akan selamat. Sehingga dalam hadis Nabi, wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min al-bi'adihim. Kalau nambah ibadah ini cukup ilmunya, bahkan iblis hendak menggodainya. Karena bahwa iblis hendak merasakinya, karena nambah ibadah ini cukup ilmunya. Tangalih menggoda saipung nang paham ilmu, kacimpang nang seibu beribadah tanpa ilmu. Nah, jadi kita anak selamat dari ilmu. Ilmu apa yang penting kita pahami? Ilmu kisah tahu. Kalau bisa, tahu itu beberapa kali kita baca supaya paham, supaya kita bawa sapi. Hanya tahapan ilmu itu kita kaji, kita pahami, dan kita sapi. Namanya tauhid. Kalau sudah ilmu itu kita pahami, kita ketahui, akan mudah merasakan. Kalau sudah merasakan, kita ketahui lagi meninggalkan. Nyaman, karena kita dirasakan Tuhan manisnya ilmu, manisnya ibadah. Tetapi yang bisa merasakan ibadah itu orang hatinya sehat. Tapi lawan hatinya sakit, kadang merasa nyaman. Dia sedang sakit, dia pahit, dibawakan menantu kafe yang manis, kafe kamu, bahkan terasai, makanya kafe ini pahit. Hanya kafenya mensalahkan muntung pian, mulut pian, ludah pian, itu sakit itu pahit. Nang tunjuk orang nang pahit itu mentok mengiakan lawan julungnya wadah tetap pahit. Kenapa jadi pahit? Untungnya belum sehat. Kayak itu kita paham keluarga kalau kami mau semangat akibat kita ini banyak rusak penyakit. Penyakit apa yang banyak menimpa hati kita adalah penyakit sombong. Apa itu sombong? Merasa suci. Saya boleh ini berenang koyo suci, esa suci. Karena malam merahnya awal, lain-lain kendaraan. Sekali itu jam dia. Karena pulang dari Kakawang ke mobil Alphard, apa-apaan mobilnya, karena sampai langsung padahal ini jam 2. Enak pokoknya sugi. Lagu suginya
itu menyombong. Kita sombong pasti kena makhluk kuatnya. Makhluk ada sama. Nah, adapun ma'rifatullah dan ma'rifatul Rasul terhenti atas pengetahuan hingga perkara yang tersimpan di dalam hukum akal. Nah, jadi mengenal Nabi, mengenal Allah ini wajib ada alatnya tiga di sini. Baik di sini. Mudah-mudahan kita dipahami Allah, mudah-mudahan kita amalkan. Mudah-mudahan kita semua diberi masih ikhlas, istiqomah dalam majlis ini. Nah, insyaallah kita bulan depan pengajian semacam ini tanggal 23 Agustus. Mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul lagi. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna wa la tanqusna wa aqimna wa la tuqimna wa afina wa la tahrimna wa arsilna wa la tusir alaina wa habillahumma lana ilman yashabuhunnahu wa amalan yashabuhu al-qabul wa la ibadah innahu ya Allah ya salam Alhamdulillah ya Allah wal muslimin wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allahu Akbar.